Aku masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Tolong kalau ada sampah di bawah kursi, di bawah meja dikeringkan, dulu dirapikan. Udah rapi semua? Ya, Dulu dirapiin. sudah. Untuk ketua kelas tolong dipimpin doa sama-sama. Niko tolong dipimpin doa. Bismillah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini kita temanya tayamum. Kemarin sudah materi pembelajaran wudhu. Ada yang tahu pengertian wudhu? Lupa Pak? Lupa, Pak. Lupa? Lupa. Apa enggak belajar semalam? Lupa, Pak. Liburan, Pak. Wudhu yaitu syarat untuk melaksanakan sholat. Ya, udah tahu kan caranya wudhu? Udah, Pak. Nah, yang hari ini materinya tayamum, pengganti wudhu. Yang tahu tayamum? Apa, Mas Edgar? Salam. Pengganti wudhu. Oh, ya benar. Pengertiannya lebih spesifikasi lagi? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ya, kita belajar bersama-sama dari ini ya. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian. Nanti di akhir pembelajaran Bapak tanya satu-satu untuk pengertian dijelaskan ya. Untuk yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan sebab dibolehkannya tayamum. Untuk yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mempraktekkan tata cara tayamum. Nanti Bapak tunjuk salah satu buat maju mempraktekkan tayamum ya. Siapa? Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Siapa? Tayamum adalah mengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih diganti dengan menggunakan tanah atau debu. Jadi kalau nggak ada air atau air itu najis, terkena kotoran, tidak boleh dipakai airnya. Jadi diganti dengan debu, bisa di dinding, di tanah yang sekiranya bersih debunya. Yang pernah melakukan tayamum di sini? Belum, Pak. Ini ada dalilnya, tolong dibacakan oleh Mas Tino. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran surat Al-Maidah. Jadi di dalam Quran sudah dijelaskan ya bahwa kamu tidak memperoleh air atau habis melakukan hubungan kalau nanti udah bersuami istri, atau setelah buang air besar, air kecil tapi nggak ada air atau ada air tapi najis, itu bisa melakukan dengan tayamum. Atau ketika kamu sakit tapi yang nggak sakit pusing terus melakukan tayamum, kamu fisik kamu kuat, itu masih diperbolehkan buat wudhu. Kalau yang sudah nggak bisa jalan, itu nggak sadarkan diri atau masih lemas, itu boleh tayamum. Atau bisa
tempat-tempat tertentu seperti di pegunungan. Kalian nggak kuat dingin, kalau nanti berwudu kena air bisa demam atau sakit, diperbolehkan buat tayamum. Paham? Ini kok nggak semangat itu, apa belum sarapan apa gimana nih? Belum makan, Pak. Belum makan, Pak. Ya, Makan, di sini. Pak. Sini ya. Tayamum juga mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu sudah masuki waktu sholat. Jadi kalau mau sholat untuk mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, Mas Niko bacakan. Sudah berusaha mencari air namun tidak menemukannya, sedangkan sudah masuk waktu sholat, kecuali bagi orang yang bertayamum karena sakit atau sudah yakin di sekitar tempat tersebut tidak ada air. Terima kasih Mas Niko sudah membacakan ya. Jadi yang kedua ini, kalian sudah mencari berkeliling-keliling tapi tidak ada air. Sedangkan kalau ketemu air tapi airnya kotor, diperbolehkan, kecuali bagi orang yang sedang sakit jadi nggak bisa kemana-mana, ya udah di tempat adanya tembok, sampingnya tembok bisa. Itu ada juga debu. Yang ketiga, menggunakan tanah yang suci berdebu. Boleh menggunakan tanah, pasir, atau juga bisa menggunakan batu. Ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa boleh menggunakan batu karena di situ ada debu. Yang keempat, menghilangkan najis sebelum tayamum. Jadi kalau semisal terkena kotoran tai ayam atau kotoran kambing, bisa dibersihkan dulu kotorannya, habis itu bertayamum. Itu bisa. Ini udah paham syarat-syaratnya tayamum? Udah. Dan ada pun sebab-sebab mengharuskan tayamum. Yang pertama, tidak ada air. Jadi jika kalian pergi ke padang pasir itu nggak ada air, susah air, boleh bertayamum di sana untuk melakukan sholat, bersuci. Yang kedua, ada air tapi tidak mencukupi. Misal ada air cuma satu gayung atau satu ember, tapi kita berkelompok banyak orang, jadi ada yang nggak kebagian airnya. Boleh yang nggak kebagian itu melakukan tayamum. Tapi kalau masih ada air, ya diharuskan wudu. Yang ketiga, sakit. Tadi udah Bapak jelaskan ya. Kalau sakit nggak bisa gerak, harus diranjang, itu boleh tayamum. Tapi kalau masih bisa gerak, fisiknya masih bisa buat berwudu, ya diharuskan berwudu. Paham? Yang keempat, cuaca terlalu dingin. Yang Bapak bilang tadi, di pegunungan kalian nggak sanggup menahan dingin, itu boleh tayamum. Tapi kalau kalian masih kuat untuk berwudu, ya berwudu. Ini buat pengecualian aja tayamum ini. Yang selanjutnya, tata cara tayamum. Ada yang tahu tata caranya tayamum? Belum, Pak. Saya minta satu maju buat mempraktekkan tayamum, saya ajarin. Siapa yang bersedia? Sebelum saya tunjuk. Mas Niko, Mas Didin, Mas Pino, Mbak Alivia, Mbak Nana, atau Mas Edgar. Oh, nggak bisa, Pak. Mas Edgar nggak bisa? Oh ya, saya ajarin sini Mas Edgar, maju. Ya. Gimana, Pak? Yang nomor satu, memukulkan kedua tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukul kemudian meniupnya. Jadi boleh kalau ada tanah dipukulkan ke tanah, kalau nggak ke tembok, habis itu dipukulkan sekali lalu meniup, dipukulkan gini. Nah, habis itu ditiup. Yang kedua, kemudian menyapu punggung telapak tangan kanan dan kiri atau sebaliknya, kayak wudhu gitu. Ini, Pak. Ya. Ya, udah paham. Yang ketiga, kemudian menyapu wajah dengan kedua tangan. Boleh ditentukan lagi, boleh langsung. Berarti ini bukan lagi. Ya, bukan lagi. Ya, ditiup. Habis itu, lagi enggak? ya enggak. Oh, enggak. Di wajah dibuka. Udah, Pak. Ya.
Yang keempat, semua usapan baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah dilakukan sekali usapan saja. Jadi sekali boleh atau enggak ditepuk lagi juga boleh. Kalau nggak yakin masih ada ininya, debunya. Yang bagian kelima, tangan diusapkan adalah bagian telapak atau pergelangan. Jadi telapak yang ditepukan itu, bukan yang di sini. Kalau sini kan diusap tadi, ya kan? Paham? Yang lain paham? Udah lihat? Paham. Yang keenam, tayamum dapat menghilangkan hadas besar. Jadi jangan ragu kalau tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas besar. Jadi semua hadas bisa menghilangkan, ya. Yang ketujuh, tidak wajib urut. Jadi nggak apa-apa muka dulu atau tangan dulu, nggak apa-apa ya. Untuk yang lain tepuk tangan dulu untuk Mas Edgar, udah berani mandi. Bentar ya Nana ya. Yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan tayamum seperti membuang air atau enggak kencing. Jadi misal kalian habis tayamum terus kencing, batal, seperti wudhu, batal. Yang kedua, buang air kecil, ya sama aja kayak ini, kayak kencing tadi. Yang ketiga, kentut juga bisa membatalkan. Kalau wudhu kan habis wudhu mau sholat kentut membatalkan, tayamum sama. Yang keempat, buang air besar itu juga membatalkan. Yang kelima, tidur terlentang atau tidur udah terlelap banget tidur itu bisa membatalkan. Yang keenam, hilang akal atau bisa disebut kayak orang gila gitu, itu juga bisa membatalkan tayamum dan wudhu. Yang ketujuh, haid. Untuk yang perempuan, haid juga ini bisa membatalkan haid ya. Kalian tayamum habis itu haid, ya kalian batal gitu, najis. Kesimpulannya, tayamum itu adalah cara untuk mensucikan seperti wudhu atau bisa disebut pengganti wudhu ketika dalam keadaan genting saja. Paham semua anak-anak? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Sampai sini paham ya? Serius paham? Paham. Apa Pak? Untuk tugas minggu depan, kalian mempraktekkan tayamum di rumah atau secara berkelompok di video. Salah satu nanti di video ini ke temannya. Habis itu dikumpulkan ke Bapak, biar Bapak tahu. Kalau untuk ikut jam ini untuk mempraktekkan satu persatu nggak cukup jamnya. Ya. Kalau sudah paham, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis sama-sama. Sekian dari Bapak. Jangan lupa tugasnya ya minggu depan, diingat-ingat, jangan sampai lupa. Ya Pak. Bapak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pribadi. Berarti kita ngasih linknya. Ya. Berarti